Salam, selamat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Saya ajak jemaat Tuhan menyiapkan hatinya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang baik, yang mengasihi kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar kami bisa mengerti kehendak-Mu dan apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Tolong pimpin dan berkati kami Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayat ke-19b sampai ayatnya ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa hari lamanya ia bersama-sama dengan murid-murid Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat bahwa ia adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan semua orang yang menyerukan nama ini? Dan bukankah ia datang kemari untuk maksud itu juga, yaitu untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus makin besar pengaruhnya dan membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud mereka diketahui oleh Saulus. Siang malam mereka mengawasi semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Tetapi pada suatu malam murid-muridnya mengambil dia dan menurunkannya dari tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di jalan dan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini bicara tentang penerimaan yang tulus. Banyak orang dalam waktu yang singkat mengalami pertobatan sejati. Namun seringkali mereka masih dipandang dengan kacamata masa lalu. Bahkan di lingkungan orang percaya termasuk gereja sebagai komunitas anugerah Allah, seringkali gagal menunjukkan kasih yang menerima dengan tulus. Karena mereka masih terperangkap dalam kecurigaan dan trauma masa lalu seseorang itu. Ini adalah kenyataan yang perlu dikoreksi oleh Injil Kristus. Baru-baru salah seorang pemuda tiba-tiba datang ke ibadah ke youth, ke pemuda. Beberapa teman-teman kemudian chat saya dan berkata, "Kok si A tiba-tiba ikut pemuda? Dia dulu mati-matian tidak akan datang ke youth." Bilang Tuhan bekerja dalam hatinya. Kemudian beberapa chat lainnya berkata, "Wah, ini sih seperti mimpi." Saudara, seringkali kita sulit menerima anugerah Allah bagi seseorang karena kita terperangkap pada masa lalunya. Mari hari ini kita belajar melihat dari perspektif yang berbeda. Setelah Paulus bertobat, perjalanannya ke Damsyik, ia dengan berani memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Uniknya adalah tempat di mana ia bermisi untuk menangkap dan membinasakan orang-orang percaya kepada Yesus justru terbalik. Malahan menjadi tempat di mana ia memberitakan Injil pertama kali. Inilah yang membuat semua orang pada saat itu menjadi bingung dan bertanya-tanya, kok bisa ya Paulus yang berubah dari ingin membinasakan orang percaya Yesus malah memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Mesias dan Allah. Nah, perhatikan ayatnya ke-20 dan 21. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat bahwa ia adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan semua orang yang menyerukan nama ini?
Dan bukankah ia datang kemari untuk maksud itu juga, yaitu untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kuasa Tuhan. Mungkin seringkali kita berpikir dan menyimpulkan bahwa orang itu, orang ini tidak mungkin bertobat, tidak mungkin ke gereja. Intinya adalah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah jika ia bermurah hati, maka semua bisa saja terjadi. Itulah mengapa kita percaya bahwa pertobatan sejati itu hanya datangnya dari Allah. Kita hanya menabur benih Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga memperhatikan setelah Paulus melarikan diri dari Damsyik karena ada ancaman dari sana, dari orang-orang Yahudi, ia tiba di Yerusalem. Paulus ingin menggabungkan diri kepada murid-murid yang lain, tetapi semuanya takut kepadanya. Perhatikan ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali terjadi dalam komunitas Kristen, khususnya gereja, menerima seseorang selalu melihat backgroundnya. Ini tidak sepenuhnya salah, karena memang kita perlu hati-hati dalam bergaul. Tetapi jika kita menemukan orang-orang itu sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh bertobat, dan itu terlihat dari buah pertobatannya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima dia dengan rela hati. Gereja bukan tempat bagi orang yang sempurna, tetapi sebagai tempat di mana orang-orang berdosa belajar tentang hidup yang utuh di dalam Kristus. Banyak orang menggunakan istilah bahwa gereja itu adalah bengkel. Dalam gereja kita akan dibentuk, diajar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita keluar, orang-orang percaya yang keluar itu dari gereja seharusnya orang-orang yang sehat secara emosi, secara relasi, secara moral, dan secara spiritual dalam hidupnya. Oleh karena itu mari kita belajar hari ini menerima satu sama yang lain dengan rela hati. Apalagi petobat baru yang perlu dikasihi, dibimbing, diajar, dan diarahkan, bukan dicuekin atau ngomongin masa lalunya. Saudara, jadilah seperti Barnabas yang menerima Saulus, yang menerima Paulus dengan hati yang terbuka. Dia percaya Rasul Paulus sudah bertobat dan ingin melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Perhatikan ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di jalan dan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Banyak orang menolak perubahan orang lain karena terikat pada ingatan yang lama. Tetapi Injil bukan tentang masa lalu, melainkan tentang pembaharuan. Iman akan memampukan kita untuk menerima orang seperti Kristus menerima kita. Kita harus belajar melihat orang lain dengan mata rohani, bukan berdasarkan trauma atau cacatan yang lama. Ingat bahwa anugerah Allah sanggup mengubah yang paling berdosa menjadi alatnya yang paling kuat. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita.